Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Helvina Tafiana dengan NIM 120 70 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai array. Nah, array dimulai dari konsep dan pengertian array sendiri. Array merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman array, memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks dalam satu nama variabel. Nilai-nilai data di suatu array disebut dengan elemen-elemen array. Letak urutan dari elemen array ditunjukkan oleh suatu subscript atau indeks. Array dapat diilustrasikan sebagai kotak atau lemari atau kamar. Kemudian, array didefinisikan sebagai seperangkat jumlah pasti elemen homogen atau item data. Ini berarti sebuah array dapat berisi satu jenis data saja, nggak bisa kalau beda jenis datanya itu nggak bisa. Nah, baik semua bilangan bulat, semua angka floating point, atau semua karakter. Deklarasi sebuah array adalah sebagai berikut: int a kurung siku kurung buka siku 10 kurung tutup siku gitu. Di mana int ini merupakan tipe data atau elemen array yang disimpan. A adalah nama dari sebuah array-nya. A ini adalah nama dari sebuah array-nya. Dan jumlah yang ditentukan di dalam tanda kurung itu adalah jumlah elemen yang dapat disimpan oleh array. Ini juga disebut dengan ukuran atau panjang array gitu. Kemudian kalau bisa diilustrasikan kamar yang isinya ada 10 gitu. Jadi kayak in 10 itu A 10 itu misalnya suatu kotak gitu kan, sekotak yang isinya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 dan 10 gitu. Nah, kemudian ada karakteristik array. Karakteristik array ini yang pertama itu ada homogen atau tipe data atau nilai data bertipe sama gitu. Cirinya atau karakteristik dari array itu harus tipe data atau nilai datanya itu harus sama. Kemudian panjang array sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah ukuran panjangnya saat sedang dieksekusi atau di tengah operasi atau saat dibangun gitu, atau saat dilakukan gitu ya. Kan tetapi kalau mau mengubah isi data itu bisa dilakukan. Jadi kalau mau mengubah panjang array harus dari awal, nggak bisa pada saat lagi dilaksanakan gitu, lagi berlangsung operasinya nggak bisa mau ditambahin panjang array-nya itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga ada masing-masing elemen diisi dengan memiliki indeks yang unik. Yang keempat, indeks yang unik di sini maksudnya dapat memperbaiki atau mengubah indeks di dalamnya. Yang keempat ini, setiap elemen dapat diakses menggunakan indeksnya. Yang kelima, mempunyai batasan dari pemesanan lokasi atau memori atau kapasitas datanya. Datanya ini bersifat statis karena dia array. Array ini datanya bersifat statis atau tetap gitu. Yang keenam, itu dia dapat mengakses elemen langsung atau diakses secara acak, yaitu dengan menentukan indeks array atau subscript-nya. Yang ketujuh, urutan elemen disimpan berurutan. Yang ke-8 itu pemanfaatan memori tidak efektif. Yang ke-9 memori yang dibutuhkan kurang. Dan yang ke-10 penyisipan dan penghapusan elemen relatif lambat karena diperlukan pergeseran. Jadi harus meneliti di kamar 1 ini ada enggak, di kamar 2 ada enggak, kalau misalnya di kamar 3 ada enggak, begitu. Kemudian ada definisi lain dari array. Ya, array ini didefinisikan menjadi suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Maksud dari terurut dan homogen di sini maksudnya terurut ini artinya dapat diberikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama, elemen kedua, seterusnya sampai elemen ke n. Kemudian kalau untuk homogen di sini artinya bahwa setiap elemen dari setiap array tentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Jadi harus memiliki nilai tipe data yang sama. Gitu. Kemudian ada konsep yang perlu diingat dalam array. Konsep-konsepnya itu yang pertama, elemen-elemen individual dari sebuah array dapat diakses dengan menggambarkan array diikuti dengan subscript
atau menentukan lokasi elemen dalam array-nya di dalam tanda kurung siku. Sebagai contoh, untuk mengambil elemen kelima dari array, kita dapat menulis pernyataan A-nya isinya 4 gitu ya. Jadi kita mau mengisi array itu dengan 4 gitu. 4 kamar kayak gitu. Kemudian bagaimanapun elemen-elemen array akan disimpan di lokasi memori berturut-turut. Nah, elemen pertama array memiliki indeks 0. Nah, ini berarti elemen pertama dan terakhir akan ditentukan sebagai 0 dan 9 masing-masing. Jumlah elemen yang dapat disimpan dalam array yaitu ukuran array atau panjangnya diberikan oleh persamaan berikut. Batas bawah harus kurang lebih dari 1. Untuk array di atas itu akan menjadi 9 kurangi 0 ditambah 1 yaitu 10, di mana 0 adalah batas bawah array dan 9 adalah batas atas array-nya. Array dapat dibaca atau ditulis melalui loop atau pengulangan. Jika kita membaca array satu dimensi, ini memerlukan satu loop untuk membaca dan lainnya untuk menulis mencetak array. Dalam kasus array 2 dimensi, itu akan membutuhkan 2 loop array n dimensi yang sama akan membutuhkan n loop begitu. Kemudian ada sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Selain itu, dapat terjadi suatu array mempunyai elemen berupa array. Subarray adalah komponen berturut-turut membentuk masa lalu dari array yang lebih besar. Kemudian ada 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. Yang pertama itu ada tipe data array-nya. Yang keduanya itu ada nama variabelnya. Yang ketiganya itu ada subscript atau indeks array-nya. Kemudian selanjutnya ada operasi-operasi yang dilakukan pada array. Operasi-operasinya yaitu pembuatan array, insertion atau penyisipan elemen baru pada array gitu kan, delete atau penghapusan elemen yang diperlukan, searching elemen, mencari elemen, search for sorted array artinya mencari array yang diurutkan, merging artinya menggabungkan atau penggabungan array atau penggabungan elemen gitu. Habis itu ada sorted array artinya array yang diurutkan. Nah, array yang diurutkan ini, array atau subtree ini diurutkan jika nilai komponennya dalam urutan menaik. Nah, nilai setiap komponen dari subarray kurang dari atau sama dengan tetangga komponen itu gitu. Nah, habis itu ada juga operasi yang terakhir itu sorting atau menyusun elemen-elemen dalam array dengan urutan yang diinginkan. Kemudian kita bisa lanjut ada macam-macam array atau jenis-jenis array. Array itu ada 2 dimensi, 1 dimensi, ada array 2 dimensi, ada juga array yang dinamis gitu. Nah, untuk mendeklarasikannya dengan cara untuk mendeklarasikan array 1 dimensi bisa menulisnya dengan begini seperti ini. Untuk mendeklarasikan array 2 dimensi dengan menulis seperti ini. Kemudian untuk mendeklarasi array dinamis bisa menulisnya seperti ini. Apa sih maksud dari array 1 dimensi, array 2 dimensi atau array dinamis itu? Nah, kita akan menjelaskan mengenai array 1 dimensi dulu. Array 1 dimensi ini merupakan suatu variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dan elemen yang sama. Data tersebut akan diakses melalui satu indeks atau satu subscript, biasanya sering digunakan dalam tipe data string gitu. Sedangkan untuk array 2 dimensi ini merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpulkan sekumpulan data yang memiliki tipe dan elemen yang sama. Array 2 dimensi ini dapat diakses melalui 2 indeks, yaitu 2 indeks atau 2 subscript gitu, baris dan kolom. Biasanya direpresentasikan pada tabel atau matriks pemrograman diaplikasikannya begitu. Nah, sedangkan untuk array dinamis ini adalah array yang tidak mempunyai suatu jangkauan atau ukuran yang tetap, tetapi ketika programnya dijalankan, maka memori untuk suatu array dinamis dialokasikan ketika menugaskan suatu nilai kepada array. Array dinamis ini merupakan array pengalokasian memori yang dapat diubah-ubah begitu. Nah, untuk materi array sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.